Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Syarifuddin B, kelas 11 PM3, nomor urut 17, asal sekolah dari SMK SMT Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks ceramah. Yang pertama yaitu pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi, pengetahuan, wawasan, nasihat atau petunjuk-petunjuk untuk disampaikan pada publik pendengar oleh pakar atau orang yang ahli di bidangnya, baik secara langsung maupun secara elektronik atau digital. Bagian kedua dari teks ceramah yaitu struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan, pembuka. Bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Pengantar, bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Yang kedua, isi ceramah. Inti berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penutup. Penutup terdiri dari simpulan, ucapan permintaan, salam, dan penutup. Bagian ketiga dari teks ceramah yaitu ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri teks ceramah yang pertama, terdapat hal yang diinformasikan atau dijelaskan kepada pendengar untuk memperluas pengetahuan serta wawasan mereka. Yang kedua, informasi yang disampaikan bertujuan untuk mengajak, memberi nasihat, menghibur pendengar, dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ceramah disampaikan oleh ahli, pakar, atau orang dengan disiplin ilmu yang berkaitan dengan tema ceramah. Yang keempat, terdiri dari struktur berupa pendahuluan, isi ceramah, dan penutup. Dan yang terakhir, isi teks disesuaikan dengan tema ceramah atau acara yang sedang diselenggarakan. Adapun kaidah kebahasaan dari teks ceramah yaitu pertama, menggunakan kalimat imperatif atau deklaratif. Yang kedua, menggunakan kalimat kompleks dan simpleks. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh, hadirin sekalian, saudara-saudara kalian, bapak-bapak dan ibu-ibu. Keempat, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Contoh, aku, saya, kami, jika mengatasnamakan kelompok. Yang kelima, kata-kata kausalitas yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh, akibatnya, maka dari itu, dengan demikian, oleh karena itu, karena, dan sebab. Adapun bagian terakhir dari teks ceramah yaitu unsur-unsur ceramah. Yang pertama, penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Yang ketiga, materi. Materi dalam teks ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Yang keempat, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terbagi menjadi impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. Yang kedua yaitu menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan kemudian menghafalnya. Yang ketiga, membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Yang terakhir yaitu ekstemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Yang kelima, media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar.
ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Cukup sekian dari saya mengenai penjelasan teks ceramah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.